Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Amoriski dengan NIM 122111278. Di sini saya akan mempraktikkan soal tentang forecasting. Saya jelaskan dulu apa sih forecasting itu. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Langsung saja ke soal nomor 1. PT Indostar membuat prediksi tentang permintaan televisi yang diproduksinya untuk tahun 2013 berdasarkan data sebagai berikut. Jadi ini ada bulannya 1 sampai 12, penjualannya per unitnya ini ada 120, 90 dan lain sebagainya. Soalnya berdasarkan data di atas, hitunglah. Yang A, perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode moving average 3 bulan atau MA3. Yang B, perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode moving average 4 bulan atau MA4. Yang C, perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode weight moving average 3 bulan atau WMA3. Yang D, perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode weight moving average 4 bulan atau WMA4. Yang kita buat dulu yang soal yang A, ini sudah saya buat datanya karena untuk mempersingkat waktu. Caranya itu yang pertama, buka program POM, kemudian klik modul, pilih forecasting, kemudian klik file, new time series, sehingga akan muncul gambar seperti ini. Kemudian judulnya itu ditulis aja PT Indostar. Kemudian row names-nya dipilih yang pas period 1, pas period 2. Row names-nya dipilih yang pilihan angka aja, yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian langsung klik OK. Nah, terus muncul ini datanya yang sudah diedit di aplikasi POM-QM. Kemudian kita masukkan periodenya. Ini yang ditanyakan metode moving average 3 bulan atau MA3. Ini period average sudah ditulis 3, kemudian kita klik solve. Kemudian akan muncul hasilnya. Berarti perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode moving average 3 bulan atau MA3 sebesar 103.333. Kemudian ini grafiknya. Kita lihat yang grafik seperti ini. Kemudian langsung saja ke soal B. Yang ditanyakan itu metode moving average 4 bulan. Jadi kita edit datanya menjadi 4 bulan, diganti angka 4, kemudian langsung kita klik solve. Nah, jadi perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2014 dengan metode moving average 4 bulan sebesar 105. Kemudian ini grafiknya bisa dilihat. Kemudian kita yang C. Yang C itu yang ditanyakan metode weight moving average 3 bulan. Jadi ini diganti yang tadinya moving average menjadi metodenya itu
moving average diganti with moving average. Nah, ini. Kemudian mintanya itu 3 bulan. Ini diganti angka 3. Nah, kita klik solve. Kenapa kok nggak bisa? Karena nggak bisa muncul hasilnya karena ini tuh nggak ada most recent periodnya, itu kosong, sama 2 and most recent periodnya juga kosong. Di sini tidak diminta untuk mengisi bobot pertama dan bobot kedua, jadi tidak ada hasilnya. Begitu juga yang diminta itu 4 bulan, tetapi karena tidak ada bobot pertama dan bobot kedua, maka tidak bisa diketahui hasilnya. Oke, kita lanjut nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Tapi di sini soalnya tertulis soal nomor 1. Sebuah perusahaan multinasional PT Indomon mencatat penjualan selama 1 tahun sebagai berikut. Ini ada bulan, penjualan per juta. Jadi ini ada data yang berisi penjualan dan bulannya. Pertanyaannya, dari data di atas hitunglah dengan yang A, dengan metode moving average 3 bulan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-13. Yang B, dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,4 dan bobot kedua 0,6. Berapa perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-13. Yang C, berapakah prediksi penjualan PT Indomon pada bulan ke-25. Untuk menjawab soal yang nomor A, saya menggunakan rumus manual saja karena saya jujur bingung dengan aplikasi POMQM ini karena tidak bisa langsung muncul hasil bulan ke-13. Jawaban manualnya begini. Berapa hasil penjualan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-13. Jadi caranya begini. Kasus A ini menggunakan metode moving average 3 bulanan. Jadi rumusnya moving average sama dengan sigma X dibagi jumlah periode. Jadi ini total penjualan dari bulan 1, 2, 3 di total, kemudian dibagi 3. Jadi semisalkan 180 ditambah 215 ditambah 190, hasilnya 195 moving average di bulan ke-4. Kemudian 215 ditambah 190 ditambah 160 dibagi 3, maka hasilnya 188,3 di bulan 5. Jadi kalau di pertanyaannya bulan ke-13, maka total penjualannya ini 210 ditambah 215 ditambah 220 dibagi 3. Jadi hasilnya 215 untuk total penjualan. Untuk penjualan di bulan ke-13. Kemudian soal yang kedua, dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,4 dan bobot kedua 0,6, berapa perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-13. Jadi langsung kita ke aplikasi POMQM ini dan kita ubah datanya. Ini bulannya bulan ke-13,
Kemudian ini tadi total penjualannya itu 200 berapa tadi? Total penjualannya 215. Nih, bulan ke-13 itu sama 215. Kemudian ini diedit dulu menjadi penjualan kurung buka juta. Kemudian metodenya diganti menjadi weight moving average. Dengan bobot pertama ini, bobot pertama tadi berapa? Ini ya. Bobot pertama 0,4, bobot kedua 0,6. Ini ya. 0,4, yang ini 0,6. Kemudian langsung kita klik solve. Nah, jadi untuk jadi dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,4 dan bobot kedua 0,6, perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-13 itu ada 215. Ini grafiknya bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian yang C, berapakah prediksi penjualan PT Indomon pada bulan ke-25? Ini diedit dulu datanya. Kemudian kita beralih ke moving average. Ini tadi bulan ke-12 itu 220. Kemudian ini diganti menjadi metodenya menjadi analisis tren, linear trend linear model. Jadi langsung saja kita klik solve. Nah, ini udah muncul hasilnya teman-teman. Untuk prediksi penjualan PT Indomon pada bulan ke-25 itu ada 248,689. Jadi gitu teman-teman. Untuk grafiknya ini. Grafiknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Bila diambil secara acak, 10 penjual laptop diperoleh data penjualan laptop dalam unit. Ini ada data, jadi ada nomornya 1 sampai 10, penjualannya 200, 150 dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya teman-teman. Kemudian ada bulannya 1 sampai 10. Dari data di atas, hitunglah dengan metode tren. Berapakah penjualan pada bulan ke-20? Jadi untuk mempersingkat waktu, ini saya sudah membuat datanya di aplikasi POM-GM. Pertama-tama tadi ada modul, klik modul, kemudian pilih forecasting, kemudian kita pilih file, new, kemudian time series analysis. Kemudian ini titelnya itu penjual laptop, ditulis judulnya itu penjual laptop. Kemudian untuk row names-nya itu atau pilihan tabel namanya itu dipilih yang angka 1 sampai 10. Tapi tadi di POM ada 1 sampai 4 aja. Tapi otomatis bisa langsung 1 sampai 10 jika sudah ditentukan berapa jumlah tabelnya.
Kemudian langsung saja kita klik metodenya menggunakan linear trend. Kemudian kita klik solve. Nah, ini ramalan untuk ini hasil ramalan dari bulan ke-11 sampai bulan ke-24. Tadi yang ditanyakan dari data di atas, hitunglah dengan metode tren berapakah penjualan pada bulan ke-20. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, ini future periodnya itu bulan periode. Kita cari yang bulan ke-20. Nah, ini. Jadi hasilnya untuk penjualan pada bulan ke-20 itu 89,515. Kemudian kita ke hasil output yang untuk graf atau grafik. Jadi ini hasil grafiknya menurun untuk ramalannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Bila diambil secara acak 10 penjual laptop, diperoleh data penjualan laptop dalam unit Y, pengeluaran untuk iklan dalam juta rupiah atau X1, dan jumlah sales atau X2 sebagai berikut. Jadi ini datanya, pertanyaannya berdasarkan data di atas, hitunglah A. Bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. B. Berapa nilai R2, jelaskan artinya. C. Bila biaya iklan naik menjadi 13 juta, hitung perkiraan penjualannya. Oke, langsung saja kita klik yang pertama-tama. Kita buka program POM, kemudian klik modul, pilih forecasting. Klik file, new, least square, simple and multiple regression. Kemudian number of observationnya ada 10, sama number of independent variables ada 2. Jadi nanti munculnya seperti ini ya teman-teman. Saya persingkat soalnya waktunya terbatas, hanya 10 menit dalam rekaman. Langsung saja kita klik solve untuk mengetahui hasil keluarannya. Berdasarkan dari gambar ini, dapat dibuat persamaan regresinya sebagai berikut. Ini Y sama dengan 9.000, Y sama dengan sebentar. Y sama dengan 3.159 ditambah 9.019 X1 dikurangi 1.062 X2. Persamaan di atas dapat diartikan koefisien X1 9.019. Jika biaya iklan meningkat 1 juta rupiah, maka penjualan akan meningkat atau positif sebesar 9.019 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Koefisien X2 sama dengan negatif 1062 jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan menurun atau negatif sebesar min 1062 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Konstanta 93.000
konstanta 93.159. Rata-rata penjualan laptop sebesar 93.159 unit. Jika variabel biaya iklan dan jumlah karyawan tetap. Nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,884. Artinya variasi penjualan laptop dapat dijelaskan oleh variabel biaya iklan dan jumlah karyawan sebesar 88,4% atau 0,884 dikali 100%, sedangkan sisanya 12% dijelaskan faktor lainnya di luar model seperti selera konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Dari persamaan regresi ini juga dapat diramalkan jika biaya iklan meningkat menjadi 13 juta dan jumlah karyawan tetap, maka Y sama dengan 93.159 ditambah 9.019 dikali 13 dikurangi 1062 kali 1. Y sama dengan 93.159 ditambah 117.247 dikurangi 1062 sama dengan 209.344. Jadi jika biaya iklan meningkat menjadi 13 juta dan jumlah karyawan tetap, maka jumlah penjualan menjadi sebesar 209.344. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah perusahaan multinasional PT Bawel membuka hotline untuk berinteraksi dengan customer dengan rata-rata call per hari adalah sebagai berikut. Jadi ini ada day atau hari, call itu mungkin telepon ya. Kemudian ini harinya ada 10 dan ada data calls-nya. Kemudian pertanyaannya yang A, dengan metode moving average 2 hari, berapa perkiraan panggilan pada hari ke-11? Yang B, dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,4, bobot kedua 0,6, dan bobot ketiga, berapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11? Kemudian dengan metode trend, berapa perkiraan panggilan hari ke-16? Oke, kita yang A dulu. Dengan metode moving average 2 hari, berapa perkiraan panggilan pada hari ke-11? Jadi ini saya menggunakan yang namanya itu rumus manual. Yang ini cara menghitungnya itu yang ditanyakan kan hari ke-11. Kasus A itu menggunakan 2 hari. Moving average-nya menggunakan 2 hari. Kemudian rumus moving average sigma X dibagi jumlah periode. Jadi ini kan calls itu panggilan. Ini day itu hari. Kemudian ini rumusnya itu 160 ditambah 215 dibagi 2. Nanti hasilnya itu 187,5. Kemudian lanjut 215 ditambah 186 dibagi 2, hasilnya 200,5. Kemudian 186 dibagi ditambah 165 dibagi 2, hasilnya 175,5 dan seterusnya. Dan ini yang ditanyakan itu hari ke-11, berarti 170 ditambah 210 dibagi 2, hasilnya 190. Kemudian kita ke POM QM. Ini tadi kan yang ditanyakan, itu dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,4, bobot kedua 0,6, dan bobot ketiga berapa perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11. Oh, ini hari ke-11
ini diubah dulu, hari ke-11 tadi hasilnya 190. Kemudian most recent period bobot pertama itu tadi 0,4, bobot kedua 0,6. Langsung saja kita klik solve. Nah, jadi untuk pertanyaannya tadi, untuk perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11 itu hasilnya 178. Ini bisa dilihat tabel dari output weight moving average. Jadi ini ya teman-teman, tabelnya bisa dilihat. Ini kurang ke sini. Nah, kemudian lanjut ke yang C, dengan metode tren berapa perkiraan panggilan hari ke-16. Ini kita edit data dulu. Ini diubah dulu yang data ke-10 tadi berapa? Data ke-10 210. Kemudian kita ubah menjadi metodenya itu apa tadi? Linear trend line model. Nah, jadi kita langsung saja klik solve. Nah, ini muncul keluarannya ya teman-teman. Keluarannya itu dari periode dari 11 hari sampai 24 hari. Tadi yang ditanyakan itu yang perkiraan panggilan hari ke-16. Nah, ini kita lihat hari ke-16 perkiraannya itu jumlahnya 202.946. Dan ini bisa dilihat grafiknya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal nomor 5. Bila diambil secara acak 10 dealer mobil, diperoleh data penjualan mobil dalam unit atau Y, pengeluaran untuk iklan dalam juta rupiah atau X1, dan jumlah sales atau X2 sebagai berikut. Jadi ini datanya, pertanyaannya dari data di atas hitunglah. Yang A, bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. Yang B, berapa nilai R2, jelaskan artinya. Yang C, bila biaya iklan naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8 orang, hitung perkiraan penjualannya. Oke, jadi ini sudah saya bikin di aplikasi POMQM. Kalau yang mau bertanya caranya bagaimana, itu yang pertama klik modul, kita pilih yang forecasting. Kemudian file, new, pilih yang least square, simple, and multiple regression. Terus nanti kan ada yang namanya title. Titelnya ditulis aja dealer mobil, number of observation itu ada 10, number of independent variable ada 2. Kemudian raw names-nya disesuaikan. Ini kan nomor 1 sampai 10, berarti milihnya yang angka 1 sampai 10. Kemudian kalau sudah klik OK. Nah, ini langsung saja kita klik untuk hasil keluarannya. Seperti ini. Jadi, berdasarkan tabel ini, dapat dibuat persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan 104.543 ditambah 6.501
X1 ditambah 4167 X2. Persamaan di atas dapat diartikan koefisien X1 6.501 jika biaya iklan meningkat Rp1.000.000, maka penjualan akan meningkat atau positif sebesar 104.543 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Koefisien X2 4167. Jika jumlah karyawan ditambah 1 orang, maka penjualan akan meningkat atau positif sebesar 4167 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Yang kemudian konstanta 104.543. Rata-rata penjualan mobil sebesar 104.543 unit jika variabel biaya iklan dan jumlah karyawan tetap. Kemudian nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,856. Ini artinya variasi penjualan mobil dapat dijelaskan oleh variabel biaya iklan dan jumlah karyawan atau sales sebesar 85,6% atau dalam kurung 0,856 dikali 100%, sedangkan sisanya 15% dijelaskan faktor lainnya di luar model seperti selera konsumen, harga, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Kemudian dari persamaan regresi ini juga dapat diramalkan jika biaya iklan meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka Y sama dengan 104.543 ditambah 6.501 dikali 12 ditambah 4.167 dikali 1. Y sama dengan 104.543 ditambah 78.012 ditambah 4.167 sama dengan 186.722. Jadi, jika biaya iklan meningkat menjadi 12 juta dan jumlah karyawan tetap, maka jumlah penjualan menjadi sebesar 186.722. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.